Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Maulida Putri dengan NIM 2011-30114 dari kelas SC semester 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan jarima pembunuhan atau qisas. Secara istilah, qisas adalah suatu hukuman terhadap tindak kejahatan dengan hukuman atau balasan setimpal. Sedangkan menurut istilah syara adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qisas adalah hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang berupa pembunuhan dan penganiayaan dengan cara mengikuti terhadap tindak kejahatan yang dilakukan, atau dengan kata lain balasan setimpal. Misalnya, seseorang melakukan tindak kejahatan dengan sengaja mencederai jari kelingking seseorang hingga putus, maka hukuman secara qisas terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah dengan cara dipotong pula jari kelingking kirinya. Qisas adalah hukuman pokok bagi tindak pidana yang objek atau sasarannya adalah jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan. Pembunuhan sengaja adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghilangkan nyawa korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Penganiayaan sengaja adalah tindakan yang dilakukan terhadap anggota badan yang menyebabkan luka, hilangnya anggota badan, ataupun hilangnya fungsi dari anggota badan. Yang kedua yaitu sumber hukum qisas yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan telah kami tetapkan atas mereka dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Contohnya, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi. Terdapat pula pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kamu qisas dalam pembunuhan, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Kemudian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru yang dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ahmad yang berbunyi, barang siapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qisas. Yang ketiga, syarat wajib qisas. Syarat wajib qisas terbagi tiga. Yang pertama berkaitan dengan pembunuhan, yang kedua berkaitan dengan penghilangan anggota tubuh, yang ketiga berkaitan dengan pelukaan. Yang pertama berkaitan dengan pembunuhan itu terdapat tiga. Yang pertama, pembunuh adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, pembunuh bukanlah orang tua yang dibunuh. Yang ketiga itu kesetaraan. Kesetaraan ini antara pembunuh dan yang dibunuh memiliki kesetaraan yang sama. Jadi seorang muslim tidak wajib qisas apabila membunuh orang kafir, baik zimmi maupun harbi dan budak. Yang keempat itu pembunuh ketika akan membunuh tidak ada tekanan ataupun paksaan. Yang berkaitan dengan penghilang anggota tubuh itu sama dalam nama tertentu yang dipotong. Misalnya memotong tangan kanan, maka yang dipotong juga tangan kanan. Terus tidak ada kelemahan terhadap anggota badan yang dipotong. Yang berkaitan dengan pelukaan itu luka yang mewajibkan qisas adalah luka mudiha, yaitu luka yang dapat kelihatan tulang dan dari dagingnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hikmah disyariatkannya qisas. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Kemudian yang kedua yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi. Dalam Al-Quran termaktub yang berbunyi, waman qutila madluma faqad
ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusri fil qatli innahu kana mangsuro, yang artinya, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Kemudian hikmah dari kisos yang berikutnya adalah menjadi sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena kisos menjadi kafaroh atau penghapus dosa bagi pelakunya. Dari saudara Adi Nugroho. Pengertian diat. Diat adalah suatu harta yang wajib dibayar sebab telah melakukan tindakan pidana yang menyebabkan kematian, luka ataupun hilangnya fungsi anggota badan. Diat merupakan hukuman pokok bagi tindak pidana berupa pembunuhan seperti disengaja, tidak disengaja, pelukaan, dan penghilangan fungsi anggota badan. Diat juga merupakan hukuman pengganti dari kisos yang dimaafkan. Diat macam-macam diat itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu diat terhadap kisos yang dimaafkan. 2. Diat terhadap pembunuhan seperti disengaja dan bersalah atau tidak disengaja. Yang ketiga, diat terhadap jinayah penganiayaan. Para ulama fikih membagi kejahatan penganiayaan dalam bentuk yang masing-masing mengakibatkan diat yang berbeda, yaitu 1. Memotong atau menghilangkan fungsi anggota badan yang hanya terdiri dari suatu bagian seperti hidung dan kelamin adalah suatu diat. Yang kedua, memotong atau menghilangkan fungsi anggota badan yang hanya terdiri dari satu pasang bagian seperti tangan, telinga, kaki, maka untuk tiap bagiannya adalah setengah diat. Yang ketiga itu untuk pelukaan, maka diat untuk setiap luka adalah 5 ekor unta. Oke, terima kasih.